Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kobah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Ya, itu tadi adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu menyikapi perkembangan kasus pencatutan yang beliau sebutkan seperti itu, nama beliau dalam rekaman pembicaraan terkait dengan saham PT Freeport Indonesia. Tadi Pak Margarito Kamis mengatakan kalau dalam sistem presidensial yang disebut pemerintahan adalah presiden, hanya satu. Dan tadi kita dengar bersama-sama presiden kita sudah bersikap sedemikian itu tadi. Pak Margarito, jadi kalau misalnya berubah dari sana, itu nggak bisa karena beliau lah yang memegang tanggung jawab kekuasaan pemerintahan. Tapi kan menteri boleh mengeluarkan keterangan. Oh iya, tetapi kalau presiden bilang menteri boleh juga mengirim surat. Menteri boleh juga mengirim surat. Oh iya, tetapi kalau sudah diberikan garis panduannya oleh presiden, maka di situ tindakan seorang menteri harus dilakukan. Begitu. Kalau ada tindakan-tindakan lain yang kira-kira menimbulkan dampak politik, hukum, dan ekonomi yang luar biasa buat negara ini, beritahukan para presiden. Minta pertimbangan presiden. Apa garis presiden? Ya. Karena yang tanggung jawab konstitusi itu ada para presiden. Orang-orang ini semua membantu. Kalau di Amerika Serikat sekretari. Kalau Anda katakan tadi keterangan Anda, kalau Anda harapkan Anda salah, maka konsekuensi ada di menjerumuskan presiden. Menteri itu. Oh iya. Kalau Anda benar, menjerumuskan presiden. Kalau saya benar, benar, berarti maka presiden. Kalau tindakan ini menjerumuskan presiden. Karena presiden bisa jadi dia kasih keterangan. Atau begini, presiden menyetujui sesuatu tindakan yang salah. Konsekuensi yang sangat berat. Itu yang saya bilang, itu menjerumuskan presiden. Makanya Anda berharap Anda salah. Makanya saya berharap saya salah. Pak Atmaji, peraturan kan jelas nih. Setahu yang Anda tahu seperti apa informasi mengenai hal itu? Ya jelas juga sama dengan Pak Profesor kita ini. Dalam rekomendasi kita itu selalu kita ingatkan. Dan semakin hari semakin keras itu, terutama yang pada tanggal 2 Oktober itu ketika Pak Lambok itu, Pak, konsekuensi ini kalau Bapak tidak patuh pada PP 77 itu, bahwa pada tahun 2018 bisa di-impeach, 2019 dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan Anda, menjatuhkan presiden. Bicara seperti itu kepada presiden. Iya, bukan tidak mau, ini mesti dihitung. Dulu kita juga hitung betul, persis ini. Persis cara berhitung. Karena saya juga pernah di Seknek gitu ya. Ya, jadi cara-cara kita memelihara presiden yang kita hitung gitu. Tidak bisa senangkan saja. Jadi saya senang. Apalagi saya tahu Pak Lambok itu orang yang sangat limit hukumnya. Pak Lambok, saya tahu Pak Lambok karena beliau di Sekap itu. Saya tahu betul ini orang ini ngelotok betul soal hukum. Jadi sudah benar. Kantor staf presiden menyadari ancaman seperti tadi. Enggak, jadi gini, kita waktu itu kantor staf presiden memang diberi tugas untuk semacam review ya, memberikan pandangan-pandangan kepada presiden. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut di depan Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah yang menyangkut soal tugas dan kementerian, ya, ini supaya kemudian ke depan tidak terjadi hal semacam itu. Pedomannya kan dia dibentuk oleh undang-undang, ya, dia disumpah oleh presiden sebagai pembantu presiden. Nah sehingga narasi tunggal itu ada di presiden. Nah kemudian juga ketika menjalankan tugas-tugas sektoral misalnya, dia akan sangat tergantung dibatasi kewenangannya oleh undang-undang sektoral. Ada undang-undang Minerba nomor 4 2009. Kemudian ada PP yang mengatur soal perpanjangan kontrak ini, PP 77. Nah kira-kira dasar pengambilan kebijakannya itu ringnya sudah ada semacam dalam perkembangan saat ini setelah sekian lama kasus ini bergulir, bagaimana Istana memandang surat tanggal 7 itu tadi? Kenapa? Bagaimana Istana melihat keberadaan surat dari Menteri SDM ke Freeport Indonesia tanggal 7? Surat itu pemirsa menyatakan adanya kemungkinan pemerintah memperpanjang
kontrak dengan Freeport Indonesia, dan itulah yang disebut sebagai surat yang bermasalah. Nah, dalam konteks soal memperpanjang dan enggak ini kan baru menteri ya, keputusan itu ada di presiden. Ya, saya tidak melihat misalnya ini sebagai, karena begini, presiden juga menyatakan bahwa mendatangkan investor itu sulit. Ya. Jadi investasi yang sudah ada juga harus dipelihara, dikembangkan dan sebagainya. Nah, cuma kemudian keputusan itu sesuai dengan peraturan pemerintah itu harus dibicarakan pada 2019. Nah, kalau ini surat sifatnya misalnya tadi agar investasi tidak, Ya, agar investasi ya tidak hanya Freeport, tidak lari ya, dari Indonesia. ya tidak kemudian membuat satu persepsi yang negatif, misalnya ditangkap oleh tidak hanya Freeport tapi juga investasi yang lain. Itulah kemudian komunikasi itu dijalankan. Persoalannya surat itu kemudian dimaknai oleh Freeport Indonesia seperti yang dikatakan oleh Pak Atmaji tadi sebagai bentuk komitmen perpanjangan, dan itu Ya nggak betul juga. dinyatakan dalam website Nggak betul, resminya nggak betul. Freeport Indonesia. Nggak betul kalau itu sebagai pola komunikasi, iya. Ya. Tapi itu belum keputusan untuk memperpanjang, gitu loh. Seberapa krusial perlu Keputusan penjelasan itu tentang harus surat ada. ini, Pak Margarito? Saya sih berharap agar sejak awal ini begitu naik, saya ingat betul saya di satu stasiun bilang saya minta betul kepada Pak Presiden untuk menangani ini secara cermat, arif, Ya. agar tidak seperti sekarang malah lebih jauh Berantakan. lagi. Karena bukan tak mungkin ini tak bisa dikendalikan, dan seperti yang kita alami sekarang ini, kita saling menyalahkan, energi kita habis untuk hal-hal yang kita belum jelas juga gitu. Padahal Itu dari awal. endingnya ini di MKD itu ini paling hanya seputar Sebab soal begini, etika aja. itu tunggu dulu, Anda jangan salah loh. Tadi Anda tanya-tanya bola-balik yang 7 September ini, Iya, yang 7 7 Oktober itu Oktober. gitu ya. Anda tahu nggak? Pak Rizal Ramli itu pernah bilang loh, ada yang menyisipkan draft perubahan undang-undang, EPP. Oh jangan salah itu. Ini kan pekerjaan, jadi siapa ini? Satu baru bicara-bicara, satu bilang tidak bisa sama sekali, satu Sudah maju begitu jauh. Nah. Ini opo? Lalu di mana kita bisa bahas itu? MKD nggak mungkin bisa kan? Tidak, kalau nah ini nih. 2 minggu yang lalu saya bilang pansus angket supaya terbuka. Tidak usah kita saling menghukum, tapi kita tata, kita urai. Nanti tambah heboh sebaik-baiknya. lagi, bukan? Tidak, nggak apa-apa kalau heboh untuk demi kepentingan bangsa, nggak apa-apa. Supaya kita urai betul. Dengan begitu kita akan menemukan jalan yang mungkin lebih betul, lebih pantas untuk kita mesti begini, kira-kira begitu. Nggak apa-apa. Ujungnya Demi kepentingan bangsa. pansus, angket. Tidak usah sampai kita bicara menjatuhkan dengan udahlah, capek kita. Begitu gitu ya. Tapi Jadi kan sama itu kita yang tata bahkan baik-baik. sejak Pak Darmo dipanggil itu yang menjadi concern, jangan sampai seperti itu juga. Nah itu dia, makanya kita bicara baik-baik nih. Jangan-jangan memang orang-orang di kabinet sendiri yang ingin presidennya susah. Oh, Kalau kita bicara politik, kalau bicara liar, jangan-jangan memang begitu. Kenapa begitu? Coba Anda tanya. saya tanya ke Pak Atmaji dulu. Beliau merasa direpotkan kan bosnya dengan cara seperti ini. Benar nggak tuh apa yang dikatakan Pak Margarito ini? Jangan-jangan ada orang-orang di dalam kabinet yang kita tentu di staff itu menganalisa sampai yang terburuk dari A sampai Z, termasuk yang itu kan Pak Margarito itu kita bicarakan, tapi tidak menjadi sikap resmi dari Pak Menko. Pak Menko seperti dikatakan juga tadi di depan mahkamah tadi bahwa sesama kolega menteri tentu dia akan mengungkapkan perbedaan yang terbuka. Tapi di belakang itu apakah pernah ada komunikasi pula? Tadi dikatakan dengan Pak Riza tidak ada, dengan Pak Setia Novanto tidak ada, dengan Pak Sudirman? Belum pernah dibicarakan. Itu memang bukan atasannya langsung, jadi mungkin ya kendati lebih bukan patut atasannya ditanya, langsung, tapi kan kasus ini terkait dengan 2 menteri ini, Pak. Apakah tidak ada inisiatif untuk, come on gitu, kita bicara dulu ini? Nah, tidak sampai pada tahap itu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Talk to News akan segera kembali ke hadapan Anda saat lagi. Jangan nunggu Idul Fitri.